Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas akhir mata kuliah kajian drama Indonesia 2, yaitu kajian strukturalisme genetik terhadap naskah drama Madekur dan Tarkeni karya Arifin C. Nur. Untuk anggota kelompok kami sendiri terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Maulidiah Nur Hikmah, yang kedua saya sendiri Sri Widayanti NIM 1901, dan yang terakhir ada Cindy Nur Setia Atiningsih dengan NIM 1917. Tetapi dalam presentasi video kali ini, salah satu anggota kami tidak dapat ikut berpartisipasi dikarenakan sedang sakit. Jadi dalam video kali ini hanya akan ada saya Sri Widayanti dengan rekan saya Cindy Nur Setia Atiningsih. Oke, langsung saja kita memasuki bahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Naskah drama adalah sebuah karangan hasil olah pikir manusia yang di dalamnya itu berisi kisah. Nah, biasanya naskah drama juga dilengkapi dengan penjelasan nama tokoh, keadaan panggung, tata busana, suara, dan tata lampu. Itu menurut Endra Suara tahun 2011. Pemilihan naskah drama Madekur dan Tarkeni didasari oleh kuatnya fenomena sosial yang dibubuhkan oleh Arifin C. Nur selaku pengarangnya. Arifin mencoba mencerminkan perilaku dan pola kehidupan masyarakat tertentu ke dalam naskah dramanya tersebut. Naskah Orkes Madun I alias Madekur dan Tarkeni ini bercerita tentang sepasang muda-mudi yang merupakan perantauan hidup sebagai masyarakat urban. Nah, pada tokoh dalam naskah drama ini menggambarkan sebagai seseorang yang ingin memenuhi kebutuhan ekonominya karena kurangnya lapangan pekerjaan yang ada. Mereka terpaksa bekerja sebagai sosok pencopet dan pelacur. Sebagaimana kita tahu bahwa pekerjaan tersebut merupakan tindak kriminal dan tindak asusila, landasan itulah yang menjadi dasar untuk mengkaji naskah Orkes Madun I alias Madekur dan Tarkeni karya Arifin C. Nur menggunakan kajian strukturalisme genetik. Agar pembahasan ini akan lebih jelas dan lebih terperinci, maka rumusan masalah yang kami dapat di sini adalah bagaimana kajian struktural naskah drama Madekur dan Tarkeni karya Arifin C. Nur dan bagaimana kajian strukturalisme genetik naskah drama Madekur dan Tarkeni karya Arifin C. Nur. Kemudian dengan rumusan masalah tersebut maka akan ditarik sebuah tujuan, yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana kajian struktural naskah drama Madekur dan Tarkeni serta mendeskripsikan bagaimana kajian strukturalisme genetik yang ada pada naskah drama Madekur dan Tarkeni karya Arifin C. Nur ini. Untuk pembahasan struktur objektif sendiri akan ada terdiri 4 unsur. Yang pertama itu tema, yang kedua wawancang dan keramagung, yang ketiga ada penokohan, dan yang terakhir ada konflik. Untuk pembahasan yang pertama akan dilanjutkan oleh rekan saya, Cindy. Yang pertama ada tema. Tema dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pokok pikiran, dasar cerita, ide pokok dalam cerita maupun karya sastra. Pengarang umumnya menentukan tema terlebih dahulu sebelum menuliskan karyanya. Tema menjadikan alur serta perwatakan tokoh dalam naskah drama yang diangkat menjadi tidak membingungkan, tidak mengandung ambiguitas atau absurd, mengandung cerita jelas, dan membuat pembaca paham pada cerita yang diangkat. Tema dapat dibagi menjadi 2, yaitu tema mayor dan tema minor. Tema mayor. Tema mayor yang terkandung dalam naskah drama Madekur dan Tarkeni yaitu mengenai pilihan hidup. Tema ini merujuk pada tokoh Madekur, seorang pencopet, dan Tarkeni, seorang pelacur yang melakukan pernikahan. Berikut datanya. Mat dan Tar. Ketika Bapak memberikan jalan keluar, yaitu menawarkan putusnya hubungan antara kita, seketika saya merasa lebih sehat dan tubuh saya kehilangan berat sama sekali, sehingga saya merasa ringan apa saja. Madekur dan Tarkeni. Berdasarkan kutipan data tersebut, Madekur dan Tarkeni mengambil keputusan untuk menikah serta memilih memutus hubungan antara orang tua dan anak. Hal tersebut awalnya merupakan pilihan berat yang dirasakan oleh Tarkeni. Akan tetapi, mengingat mereka tidak pernah diperhatikan oleh orang tua sejak kecil, dengan ringan Madekur dan Tarkeni mengambil keputusan besar tersebut. Madekur dan Tarkeni dengan berani memilih memutus hubungan dengan orang tua hanya karena demi melangsungkan pernikahan. Keputusan tersebut juga merupakan pilihan hidup mereka. Tema minor.
Tema minor yang terkandung dalam naskah drama Madekur dan Tarkeni yaitu mengenai keluarga. Dalam naskah drama ini terkandung unsur keluarga yang sedang mengalami konflik, yaitu antara orang tua dengan anak. Berikut datanya. Ayah dan ayah. Sekarang, marilah kita bicara dengan lebih tenang. Atur napas dengan baik supaya darahmu beredar teratur dan tertib, dan supaya kamu bisa bekerja dengan pikiranmu dan tidak dengan perasaanmu itu. Bu, saya sudah bicara, dan anakmu sudah bicara, dan kini giliranmu bicara. Matar, saya senang pada orang yang keras pendiriannya, tapi kamu keras kepala dan saya tidak suka. Sudah berkali-kali kamu mencoba mengutarakan perasaanmu dan tidak pernah sekalipun mengutarakan pikiranmu. Dan itu saya tidak suka. Sebaliknya, saya telah berkali-kali meminjamkan pikiran-pikiran terbaik saya buat kamu. Tapi kamu tidak suka. Padahal kamu sendiri cukup dewasa untuk memahami bahwa perkawinan tidak semata membutuhkan perasaan, melainkan juga terutama pikiran. Bu, kamu setuju anakmu kawin dengan pelacur pencopet, Madekur dan Tarkeni? Berdasarkan data tersebut, pihak ayah mencoba memberi penjelasan kepada pihak ibu mengenai pernikahan Madekur dan Tarkeni, agar pihak ibu tidak hanya mengutarakan perasaannya, tetapi juga yang ada dalam pikirannya. Naskah drama Madekur dan Tarkeni memiliki tema minor mengenai keluarga. Terdapat cukup banyak adegan mengenai keluarga yang ditunjukkan dalam naskah drama tersebut. Adanya konflik yang memanas pun timbul dalam adegan keluarga. Konflik antara orang tua dengan anak lantaran sang orang tua tidak setuju dengan pernikahan anak-anaknya. Selain hal tersebut, terdapat perbedaan argumen antara pihak ayah dan ibu mengenai pernikahan anak-anaknya. Adegan tersebut pun berlangsung cukup lama. Pihak ayah tidak setuju dengan pernikahan Madekur dan Tarkeni yang mempunyai pekerjaan tidak baik. Sedangkan pihak ibu justru mendukung pernikahan tersebut lantaran Madekur dan Tarkeni saling mencintai. Untuk yang berikutnya adalah Wawancang dan Kramagung. Wawancang dan Kramagung adalah salah satu unsur pada naskah drama yang keberadaannya menjadi ciri khas naskah drama. Salah satu hal yang menjadi pembeda antara naskah drama dengan karya sastra lainnya adalah adanya keberadaan Wawancang dan Kramagung ini. Dalam naskah drama Madekur dan Tarkeni sendiri, terdapat 881 wawancang dan 201 kramagung. Teman-teman bisa dilihat pada slide di atas mengenai data wawancang, di mana data tersebut menunjukkan sebuah wawancang yang berisi dialog antara tokoh Madekur dan Tarkeni yang tengah membicarakan perkawinan. Nah, percakapan yang mereka lakukan ini merupakan sebuah wawancang dalam suatu naskah drama. Keberadaannya diperlukan untuk menciptakan alur dan konflik dalam naskah. Selain itu, cara penulisannya yang tidak harus diberi tanda kurung atau kurung kurawal atau dicetak miring maupun tebal menjadi ciri yang menggolongkannya ke dalam wawancang. Berikutnya adalah Kramagung. Kramagung ini dalam menuliskannya harus memiliki perbedaan yang jelas dengan wawancang. Bisa dengan dicetak miring atau diletakkan di dalam kurung maupun dicetak secara huruf kapital dan diletakkan di bawah wawancang. Nah, pada data di atas teman-teman bisa lihat data tersebut menunjukkan adanya Kramagung. Nah, Kramagung di situ menjelaskan mengenai tokoh Tarkeni yang mengiyakan sesuatu, kemudian dia menghapus keringat dengan uang. Nah, kalimat yang berada di dalam tanda kurung merupakan petunjuk laku yang harus dilakukan oleh tokoh Tarkeni dalam membacakan dialognya. Adanya Kramagung mempermudah aktor untuk menentukan sikap apa yang harus ia tampilkan saat mementaskan naskah tersebut. Yang selanjutnya adalah penokohan. Penokohan merupakan cara dari pengarang menciptakan dan mengembangkan watak pada tokoh yang ada pada cerita, menurut Stein tahun 91. Dilihat dari segi peran dan kepentingannya dalam sebuah cerita, tokoh cerita menurut Nurgiantoro dapat dibedakan menjadi antara tokoh utama dan tokoh tambahan atau tokoh bawahan. Tokoh utama dalam naskah drama ini adalah Madekur yang merupakan seorang pencopet. Tokoh ini memiliki watak yang berpendirian teguh tetapi terlalu terburu-buru dalam memutuskan sesuatu. Teman-teman bisa melihat data yang tertera
Berdasarkan kutipan data tersebut digambarkan bahwa Madekur merupakan seorang pencopet yang memiliki watak berpendirian teguh, tetapi juga terlalu terburu-buru dalam memutuskan sesuatu. Hal tersebut dapat dilihat dari keseriusan dialog Madekur yang meminta jawaban dari Tarkeni mengenai bagaimana kalau seandainya mereka itu menikah saja. Nah, permintaan tersebut tetapi dilakukan oleh Madekur ini secara buru-buru, bahkan ketika Tarkeni menolak tawarannya, ia mengumpat. Nah, hal itu menunjukkan watak yang dimiliki Madekur cukup tidak sabaran. Yang berikutnya adalah tokoh tambahan. Tokoh tambahan pada naskah drama Madekur dan Tarkeni ini adalah Tarkeni sendiri. Nah, tokoh Tarkeni merupakan tokoh tambahan. Ia adalah seorang pelacur. Lain halnya dengan Madekur yang suka terburu-buru dalam mengambil keputusan, Tarkeni ini selalu berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam memutuskan sesuatu. Teman-teman bisa melihat data yang ada, bahwa dari data tersebut tergambarkan bahwa Madekur dan Tarkeni adalah sepasang teman masa kecil di desanya. Sebagaimana sikapnya yang berlawanan dengan yang dimiliki Madekur, Tarkeni ini berusaha memikirkan sesuatu secara baik-baik sebelum mengambil keputusan. Apalagi Madekur mengajaknya untuk menikah, yang pernikahan itu bukan persoalan yang sepele, jadi dia memikirkan percakapan dan dialognya dengan Madekur itu dengan baik. Kemudian tokoh tambahan yang selanjutnya itu adalah Ibu 1 dan Ibu 2. Ibu 1 di sini adalah ibunya Madekur, Ibu 2 di sini adalah ibunya Tarkeni. Jadi watak atau peranan ibu-ibu di sini itu menggambarkan bahwa mereka ini memiliki sikap yang rela atas pernikahan yang akan dilangsungkan oleh kedua anaknya. Walaupun mereka tahu keluarga mereka ini memang bermusuhan, tanpa mereka tahu apa penyebab betulnya keluarga mereka ini bermusuhan. Tetapi digambarkan pada data yang tertera tersebut, pendapat antara kedua ibu ini, mereka memiliki sikap yang pasrah, mengembalikan semua keputusan kepada anak-anaknya. Kemudian, tokoh tambahan yang selanjutnya adalah tokoh ayah dan ayah, yaitu ayah Madekur dan ayah Tarkeni. Berbeda dengan tokoh ibu-ibu yang memiliki kepasrahan atas keputusan anak-anaknya, tokoh ayah di sini itu bersikap keras untuk tidak merestui pernikahan yang akan dilangsungkan oleh Madekur dan Tarkeni. Mereka berupaya bersifat logis bahwa seorang pencopet dan pelacur tidak seharusnya berakhir di pelaminan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Cindy. Konflik. Konflik merupakan pertentangan atau perselisihan yang terjadi dalam suatu karya sastra. Konflik yang terjadi dalam naskah drama Madekur dan Tarkeni karya Arifin C. Nur, yaitu konflik fisik dan konflik batin. Konflik fisik. Yang pertama adalah konflik manusia dengan manusia. Konflik manusia dengan manusia dalam naskah drama Madekur dan Tarkeni terjadi pada tokoh ayah dan ayah dengan Madekur dan Tarkeni yang berkonflik mengenai rencana pernikahan Madekur dan Tarkeni. Berikut datanya. Ayah dan ayah, berhenti nak, kamu tidak patut kurang ajar seperti itu. Tidak layak menghina orang tuamu sendiri di depan umum seperti ini. Mat dan Tar, seperti bapak, saya sedang mencoba belajar mempergunakan pikiran saya. Sama sekali tidak sedang melakukan penghinaan, kecuali membeberkan keburukan. Keempatnya saling bertatapan, sementara ibu dan ibu sama menghela napas. Beberapa saat begitu, kemudian terdengar suara gong 1 kali. Madekur dan Tarkeni. Berdasarkan kutipan data tersebut, adanya konflik terjadi antara ayah dan anak. Dalam data tersebut, dapat dilihat bahwa ayah dan ayah merasa sikap Madekur dan Tarkeni telah kurang ajar karena menghina orang tua di hadapan orang banyak. Sedangkan Madekur dan Tarkeni merasa bahwa mereka telah belajar mempergunakan pikiran mereka dan tidak bermaksud untuk menghina orang tua. Konflik fisik yang kedua, yaitu konflik manusia dengan masyarakat. Konflik manusia dengan masyarakat dalam naskah drama Madekur dan Tarkeni terjadi pada tokoh ayah dan ayah yang mencemaskan mengenai pandangan masyarakat terhadap Madekur dan Tarkeni. Berikut datanya. Ayah dan ayah, coba kamu bisa bayangkan apa kata orang-orang seluruh desa ini kalau Madekur Tarkeni kawin dengan Tarkeni Madekur. Aib, aib.
Betapa sia-sianya dia kerja payah-payah di Jakarta. Kamu mimpi apa semalam, Madekur dan Tarkeni? Berdasarkan kutipan data tersebut, tokoh ayah dan ayah tidak setuju dengan pernikahan Madekur dan Tarkeni karena khawatir dengan respon masyarakat desa apabila keduanya benar-benar melakukan pernikahan. Madekur, seorang pencopet, akan menikahi Tarkeni yang merupakan seorang pelacur. Ayah dan ayah menganggap hal tersebut bukanlah sesuatu yang baik dan patut didukung, melainkan akan menjadi sebuah aib bagi mereka. Konflik batin. Yang pertama adalah konflik antara ide satu dengan ide yang lain. Konflik antara ide satu dengan ide yang lain dalam naskah drama Madekur dan Tarkeni terjadi pada tokoh ayah dan ayah dengan ibu dan ibu yang berkonflik mengenai rencana pernikahan Madekur dan Tarkeni. Berikut datanya. Ayah dan ayah. Ya, dan sekarang akankah ia kita biarkan memilih jalan yang salah kawin dengan seorang pelacur pencopet? Apakah kita biarkan ia menumuri wajahnya lumpur aib seorang pelacur pencopet? Ibu dan ibu. Tapi ia bilang ia cinta Madekur dan Tarkeni. Berdasarkan kutipan data tersebut, terdapat konflik antara ayah dan ayah dengan ibu dan ibu. Konflik antara mereka diakibatkan karena ayah dan ayah tidak setuju dengan pernikahan Madekur dan Tarkeni yang dianggap akan membawa aib karena apabila dilihat dari pekerjaan, Madekur adalah seorang pencopet dan Tarkeni seorang pelacur. Selain itu, setiap orang tua pun tidak mau jika anaknya menikah dengan seorang yang memiliki pekerjaan seperti itu. Sedangkan ibu dan ibu setuju dengan pernikahan tersebut karena Madekur dan Tarkeni saling mencintai. Jika tidak ada salahnya jika mereka melakukan pernikahan. Konflik batin yang kedua adalah konflik antara seseorang dengan kata hatinya. Konflik antara seseorang dengan kata hatinya dalam naskah drama Madekur dan Tarkeni terjadi pada tokoh Tarkeni yang merasa bingung dengan keputusan yang akan diambil setelah mendapat ultimatum dari ayah. Berikut datanya. Tarkeni, bagaimana ya, Madekur? Saya tahu kamu sentimental, seperti umumnya para penonton sandiwara. Cobalah putuskan. Tarkeni, kalau saya berpihak kepada orang tua dan niat kawin kita urungkan. Madekur dan Tarkeni. Berdasarkan kutipan data tersebut, tokoh Tarkeni merasakan konflik batin dengan dirinya sendiri setelah mendapat ultimatum dari ayah bahwa apabila dia tetap kekeh akan menikah dengan Madekur, maka hubungan antara orang tua dan anak akan putus. Mengetahui Tarkeni merasa bingung dengan ultimatum tersebut, maka Madekur mencoba meminta Tarkeni untuk tetap mengambil keputusan. Dengan berbagai pertimbangan dan mengingat bahwa orang tua Tarkeni tidak pernah memikirkannya, maka dengan ringan dia mengambil keputusan memilih untuk melaksanakan pernikahan. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai strukturalisme genetik. Jadi pada strukturalisme genetik ini akan dibagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama merupakan fakta kemanusiaan, poin yang kedua merupakan subjek kolektif, poin yang ketiga adalah pandangan dunia, dan poin yang terakhir adalah dialektika pemahaman penjelasan. Poin yang pertama yaitu fakta kemanusiaan. Fakta kemanusiaan adalah salah satu subbahasan dalam strukturalisme genetik. Sub ini membahas tentang segala hasil aktivitas atau perilaku manusia, baik yang verbal maupun fisik, yang berusaha dipahami oleh ilmu pengetahuan, menurut Faruk tahun 99. Nah, fakta kemanusiaan sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu fakta individual, yaitu hasil dari perilaku individu manusia, baik yang berupa mimpi maupun tingkah laku, dan fakta sosial yang berkaitan dengan peranan sejarah dan dampak hubungan sosial, ekonomi, politik, maupun antar masyarakat. Yang pertama adalah fakta individual. Fakta individual adalah fakta yang menyangkut sifat, tingkah laku, dan keinginan diri sendiri yang berdampak pada hubungan sosial, ekonomi, maupun politik antar anggota masyarakat. Pada naskah drama Orkes Madun I atau Madekur dan Tarkeni ini, fakta individual disajikan dalam watak dan sikap tokoh Madekur terhadap keinginan pernikahannya dengan Tarkeni. Fakta itu menunjukkan sikap Madekur yang optimis, berani berkomitmen, percaya diri, dan agak memaksa atau terburu-buru. Teman-teman bisa menyaksikan data yang sudah tertera di slide tersebut.
Dari kutipan tersebut dapat dilihat keseriusan dialog Madekur yang meminta jawaban dan Tarkeni mengenai bagaimana kalau mereka menikah saja. Nah, permintaan tersebut dilakukan secara buru-buru dan menggambarkan keinginan pribadi dari tokoh Madekur. Keinginan pribadi tokoh Madekur ini diiringi dengan sifat serta tingkah laku yang telah digambarkan di atas. Nah, keinginannya diutarakan untuk mencoba mengubah hubungan sosialnya dengan tokoh Tarkeni. Berikutnya adalah fakta sosial. Fakta sosial merupakan fakta yang berkaitan dengan peranan sejarah dan dampak hubungan sosial, ekonomi, politik antar masyarakat. Pada naskah drama Madekur dan Tarkeni, fakta sosial yang terjadi berdampak terhadap hubungan orang tua dan anak. Bisa dilihat dari kutipan tersebut. Berdasarkan kutipan data tersebut, tokoh ayah yang merupakan orang tua dari Madekur dan Tarkeni menolak mentah-mentah rencana pernikahan yang akan dilangsungkan oleh anak-anaknya. Hal tersebut lantaran Madekur adalah seorang pencopet sedangkan Tarkeni adalah seorang pelacur. Tokoh ayah kemudian memberikan sebuah ultimatum kepada anak-anaknya bahwa apabila mereka tetap melangsungkan pernikahan, maka hubungan darah antara anak dan ayah akan putus atau berakhir. Dari uraian data tersebut mengandung dampak sebuah hubungan di antara anak dan ayah, hubungan antar keluarga. Subjek kolektif. Berdasarkan kelas sosialnya, masyarakat terbagi menjadi kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Berdasarkan kriteria tersebut, kelas sosial yang ada dalam naskah drama ini adalah kelas sosial bawah. Sehingga naskah drama Madekur dan Tarkeni karangan Arifin C. Nur menampilkan subjek kolektif berdasarkan kelas sosial yang ada. Berikut datanya. Ayah dan ayah. Persetan. Pada penonton, pernahkah Anda bayangkan anak Anda kawin dengan seorang pelacur atau copet? Sudah tentu Anda pernah sekali membayangkan hal yang jelek-jelek kalau pikiran Anda sedang buram. Madekur dan Tarkeni. Naskah drama yang menceritakan permasalahan perkawinan antara pelacur dan pencopet ini menggambarkan kelas sosial bawah. Data tersebut menunjukkan ketidakterimaan seorang ayah dari keduanya jika anaknya harus mengawini pelacur atau pencopet. Hal ini dikarenakan kelas sosial pelacur dan pencopet termasuk dalam kalangan bawah. Kelas sosial ini yang mulanya dibangun oleh masyarakat itu sendiri, di mana orang berpendidikan tinggi yang mendapat pekerjaan baik dan sesuai norma digolongkan di kelas atas. Sedangkan sebaliknya, mereka-mereka yang berprofesi menyeleweng dari norma atau tidak mencapai tingkatan kelas atas digolongkan dalam kelas bawah. Berbicara mengenai kelas sosial pada dasarnya sebagaimana pemahaman mengenai subjek kolektif itu sendiri, terbagi antara subjek referensial dan diferensial. Pada naskah drama ini, tokoh-tokohnya secara tidak langsung memasuki golongan-golongan referensial maupun diferensial. Subjek diferensial adalah tokoh yang memiliki ideologi maupun kelas sosial yang sama. Dalam hal ini, mengarah pada hubungan antara kelas sosial atas dengan atas maupun kelas sosial bawah dengan bawah. Misalnya, hubungan referensial antara Madekur dan Tarkeni yang menggambarkan keduanya sebagai masyarakat kelas bawah dan memiliki kedudukan yang sama rendahnya di hadapan kehidupan sosial yang dibangun masyarakat. Sedangkan hubungan subjek diferensial adalah hal sebaliknya dari referensial, hubungan antara masyarakat kelas atas dengan kelas bawah dan sebaliknya. Sehingga hubungan subjek referensial ini dapat ditemukan antara tokoh ayah dan ibu dengan tokoh anaknya. Ayah dan ibu sebagai penggambaran masyarakat kelas atas, sedangkan anaknya yang berprofesi sebagai pelacur maupun pencopet masuk sebagai peranan kelas bawah. Pembahasan yang berikutnya adalah pandangan dunia. Goldman dalam Satoto tahun 1986 menyatakan bahwa pandangan dunia merupakan suatu bentuk kesadaran kelompok kolektif yang menyatukan individu-individu menjadi suatu kelompok yang memiliki identitas kolektif. Pandangan dunia ini menghubungkan karya sastra dengan kehidupan masyarakat. Kondisi struktural masyarakat dapat membuat suatu kelas yang ada dalam posisi tertentu dalam masyarakat itu membuahkan dan mengembangkan suatu pandangan dunia yang khas. Pandangan dunia yang terdapat dalam naskah drama Madekur dan Tarkeni adalah gagasan dan perasaan tokoh yang menanggapi suatu hal serta membandingkan hal yang terjadi pada dirinya dengan sekitarnya.
Salah satu gagasan yang terdapat dalam naskah tersebut adalah ketika tokoh memiliki aib dan orang-orang sekitarnya akan memikirkan hal buruk terhadapnya. Kemudian muncul perasaan malu ketika aib tersebut diketahui oleh orang banyak. Selain gagasan tersebut, gagasan lain yang terdapat dalam naskah adalah perbedaan pendapat antar tokoh dengan tokoh. Misalkan pada kutipan di samping atau slide di atas ini, pada kutipan tersebut percakapan memperlihatkan tokoh ayah dan ayah yang sedang membayangkan bagaimana pandangan orang-orang seluruh desa jika memiliki aib. Hal tersebut bisa dibuktikan pada pernyataan. Coba, kamu bisa membayangkan apa kata orang-orang seluruh desa ini kalau Madekur atau Tarkeni kawin dengan Tarkeni atau Madekur? Aib, aib. Tokoh ayah dan ayah membayangkan kata orang-orang seluruh desa. Jadi mementingkan pandangan dari masyarakat. Pemahaman penjelasan. Naskah drama Madekur dan Tarkeni karya Arifin C. Nur ini memiliki strukturalisme genetik karena dalam naskah tersebut banyak mengandung faktor sosial, faktor kemanusiaan, subjek kolektif, dan pandangan sosial. Ketiga konsep tersebut merupakan konsep yang menyinggung kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan lainnya. Salah satu konflik dalam naskah tersebut yang mengandung nilai sosial yaitu ketika tokoh ayah dan ibu berdiskusi mengenai anaknya yang ingin menikah, tetapi mereka mengetahui latar belakang pasangan anaknya yang jauh dari harapan. Madekur seorang pencopet dan Tarkeni seorang pelacur. Tentu orang tua tidak setuju dengan pernikahan anaknya. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis terhadap naskah drama Madekur dan Tarkeni karya Arifin C. Nur dengan mendeskripsikan hasil analisis teori strukturalisme genetik, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Ditinjau secara struktural atau objektif, naskah drama Madekur dan Tarkeni karya Arifin C. Nur mengandung unsur drama yang memiliki fungsi dan peran tersendiri dalam penyusunan naskah dramanya, sehingga dapat ditafsirkan secara struktural. Naskah drama ini mengandung tema mengenai pilihan hidup dan merujuk pada tokoh Madekur, seorang pencopet, dan Tarkeni, seorang pelacur yang keduanya menikah. 2. Ditinjau dari strukturalisme genetik, dapat diketahui adanya fakta kemanusiaan, subjek kolektif, pandangan dunia, dan dialektika pemahaman penjelasan. Fakta manusia dalam naskah drama Madekur dan Tarkeni karya Arifin C. Nur terdapat dalam fakta individu dan sosial dalam naskah drama. Subjek kolektif dalam naskah terdapat adanya transindividual para tokohnya. Pandangan dunia dalam naskah drama Madekur dan Tarkeni karya Arifin C. Nur terlihat pada gagasan dan perasaan di tiap tokohnya, serta dialektika pemahaman penjelasan pada naskah terdapat pada satu kesatuan yang melibatkan diskusi antar tokoh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.